Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru hebat dimanapun Anda berada, keinginan untuk bisa ibadah haji adalah dambaan setiap hamba yang beriman. Sebelum saya mulai kisah ini, marilah kita berdoa dan bersholawat agar Allah selalu mengabulkan hajat kita, dengan menulis di kolom komentar dengan ucapan sholawat yang berbunyi, Ya Robbi yasami du'ana, Ya Robbi baligna nazuruh, artinya ya Tuhanku yang maha mendengar doa-doa kami, sampaikanlah kami bisa berziarah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin. Tulis di kolom komentar agar doa yang tercatat cepat terkabul, amin. Jangan lupa subscribe channel kami. Sahabat guru hebat, ini adalah kisah nyata tetangga desa saya. Di sebuah desa kecil di Indonesia, hiduplah seorang wanita bernama Siti, nama samaran. Siti adalah seorang ibu rumah tangga yang sederhana, penuh dengan kesabaran dan ketulusan. Dia tinggal bersama suaminya, Ahmad, yang bekerja sebagai guru ngaji di TPQ setempat. Meskipun kehidupan mereka penuh dengan kesederhanaan, Siti memiliki impian yang sangat besar dan mulia, berangkat haji ke Tanah Suci. Impian yang besar dalam kesederhanaan. Sejak muda, Siti selalu bermimpi untuk bisa menunaikan ibadah haji. Setiap kali mendengar cerita atau melihat berita tentang orang-orang yang pergi haji, hatinya selalu bergetar dan matanya berkaca-kaca. Ya Allah, kapan aku bisa berdiri di hadapan Ka'bahmu, gumamnya dalam hati setiap kali mendengar kisah-kisah perjalanan spiritual itu. Namun, kenyataan hidup mereka membuat impian tersebut terasa sangat jauh dari jangkauan. Ahmad hanya seorang guru ngaji tanpa penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk biaya haji yang begitu mahal. Nasihat bijaksana dari Ustadz Malik. Suatu hari, setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, Siti memutuskan untuk berkonsultasi dengan Ustadz Malik, Ustadz yang dihormati di desa mereka. Dengan penuh harap, Siti mendatangi Ustadz Malik setelah pengajian. Ustadz, saya ingin sekali pergi haji, tapi saya tidak punya cukup uang. Apakah ada doa yang bisa membantu saya agar dimudahkan pergi haji? Tanya Siti dengan penuh harap. Ustadz Malik tersenyum dan menjawab, Siti, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia pasti mendengar doa-doa hambanya. Cobalah untuk membaca doa ini setiap hari dengan ikhlas dan penuh keyakinan, Ya Allah, permudahlah aku untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Doa yang tulus dan penuh harap. Siti menerima nasihat itu dengan penuh semangat. Setiap hari, pagi dan malam, Siti berdoa dengan tulus dan penuh harap. Dia percaya bahwa jika dia bersungguh-sungguh dalam doanya, Allah akan mendengar dan mengabulkannya. Tak pernah sehari pun Siti melewatkan untuk berdoa agar dimudahkan berangkat haji. Suatu hari, ketika Siti sedang duduk di teras rumah sambil menghafalkan doa tersebut, tetangganya yang bernama Lina lewat dan mendengar Siti mengucapkan doa itu. Lina, yang dikenal suka bercanda dan terkadang sinis, penasaran dan bertanya, Siti, kamu sedang membaca apa? Siti menjawab dengan jujur, saya sedang membaca doa agar dimudahkan berangkat haji, Lina. Mendengar jawaban itu, Lina tertawa terbahak-bahak. Siti, kamu bercanda, ya? Kamu kan tahu sendiri, kita ini orang miskin, mana mungkin bisa pergi haji? Uang untuk makan sehari-hari saja susah, kata Lina sambil terus tertawa. Keyakinan yang tak tergoyahkan. Siti hanya tersenyum dan tidak tersinggung. Dia tetap yakin pada doanya. Allah Maha Kuasa, Lina. Tidak ada yang tidak mungkin baginya, jawab Siti dengan tenang. Meskipun sering ditertawakan dan dianggap mimpi di siang bolong, Siti tidak pernah berhenti berdoa. Dia tetap tekun membaca doa itu setiap hari. Suaminya, Ahmad, selalu mendukung dan menguatkan Siti agar tetap berdoa dan bersabar. Tahun-tahun yang penuh kesabaran. Tahun-tahun berlalu, dan Siti tetap istiqomah dalam doanya. Meskipun keadaan tidak berubah, keyakinan dan keikhlasannya semakin kuat. Siti tetap melanjutkan kehidupannya dengan penuh kesabaran dan doa yang tak pernah putus. Suatu hari, Ahmad mendatangi Siti dengan kabar yang mengejutkan. Siti, aku sudah mendaftar untuk berhaji beberapa tahun lalu. Jika ada rezeki, aku berharap kita bisa berangkat bersama, kata Ahmad dengan mata yang berbinar. Kabar gembira yang tak terduga. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Siti sedang menyapu halaman rumah, telepon rumahnya berdering. Siti mengangkat telepon itu dengan perasaan campur aduk. Di ujung sana, terdengar suara seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah lembaga amal.
Apakah saya berbicara dengan Ibu Siti? Tanya suara di telepon. Ya, betul. Ini saya sendiri, jawab Siti. Ibu Siti, saya punya kabar baik untuk Anda. Lembaga kami memilih Anda sebagai salah satu penerima beasiswa haji gratis. Semua biaya perjalanan dan akomodasi akan ditanggung oleh lembaga kami. Apakah Ibu bersedia untuk berangkat haji tahun ini? Kata pria itu. Siti terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apakah ini benar? Apakah ini tidak salah? Tanya Siti dengan suara gemetar. Ini benar, Bu. Kami sudah memverifikasi semua data Anda. Anda dipilih karena dedikasi dan ketulusan Anda dalam berdoa dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan ikhlas, jawab pria itu. Tangis haru dan syukur di tanah suci. Air mata bahagia mengalir di pipi Siti. Dia berterima kasih kepada pria di telepon itu dan segera memberitahu suaminya, Ahmad. Mereka berdua tidak bisa berhenti bersyukur dan berdoa kepada Allah atas anugerah yang luar biasa ini. Berita ini menyebar cepat di desa, termasuk ke telinga Lina yang pernah menertawakan Siti. Lina tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kamu sungguh-sungguh akan pergi haji, Siti? Tanya Lina dengan rasa tidak percaya. Siti hanya tersenyum. Lina, Allah Maha Kuasa. Segala sesuatu yang kita anggap mustahil, bisa saja Dia wujudkan. Dan ini adalah bukti nyata bahwa mimpi-mimpi kita, apalagi yang berkaitan dengan ibadah, tidak ada yang sia-sia di hadapannya. Rahasia di balik panggilan telepon. Setelah beberapa saat, Siti mengetahui bahwa yang menelepon dan menawarkan haji gratis tersebut adalah adiknya sendiri, seorang mutawif, pemandu bihu haji dan umroh. Adiknya mengetahui betapa besar keinginan Siti untuk menunaikan ibadah haji dan memutuskan untuk mewujudkan impian itu dengan cara yang tak terduga. Perjalanan yang penuh keajaiban. Perjalanan ke Tanah Suci itu menjadi momen yang paling berharga dalam hidup Siti dan Ahmad. Setibanya di Makkah, Siti tidak bisa menahan air mata harunya. Dia berdiri di hadapan Ka'bah, memandang rumah Allah dengan penuh rasa syukur. Ya Allah, terima kasih atas anugerah ini. Doaku tidak sia-sia, Engkau telah mendengar dan mengabulkannya. Engkau tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang soleh, doa Siti dengan suara bergetar. Ahmad, yang berdiri di sampingnya, juga tak kuasa menahan air mata. Mereka berdua bersujud, memohon ampunan dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Perjalanan haji mereka tidak hanya menjadi perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang memperkuat iman dan keyakinan mereka kepada Allah. Keajaiban yang menginspirasi. Kisah Siti menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keikhlasan, doa yang tulus, dan keyakinan yang kuat mampu membuka pintu-pintu keajaiban. Orang-orang yang pernah mencibirnya, termasuk Lina, kini melihat Siti dengan penuh hormat dan kagum. Lina, yang dahulu menertawakan Siti, akhirnya mengakui kekuatan doa dan keikhlasan. Siti, kamu benar. Allah Maha Kuasa. Aku melihat sendiri bagaimana doa dan ketulusanmu membuahkan hasil yang luar biasa. Maafkan aku yang dulu meremehkan impianmu, kata Lina dengan tulus. Penutup, pelajaran berharga. Kisah Siti adalah bukti nyata bahwa keikhlasan, doa yang tulus, dan keyakinan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Meskipun jalan yang ditempuh penuh rintangan dan cobaan, Allah selalu mempunyai cara untuk menjawab doa-doa hamba-Nya. Siti mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan dengan iman yang kuat, kita bisa meraih impian-impian besar dalam hidup. Siti dan Ahmad pulang dari Tanah Suci dengan hati yang penuh rasa syukur dan iman yang semakin kuat. Mereka terus menjalani kehidupan dengan penuh ketulusan dan doa, menjadi teladan bagi orang-orang di sekelilingnya. Kisah mereka menjadi inspirasi yang tak terlupakan, mengingatkan kita bahwa dengan doa, keikhlasan, dan keyakinan, Allah akan selalu memberikan jalan bagi hamba-Nya yang beriman. Jangan lupa subscribe dan tuliskan doa di dalam komentar, semoga doa kita cepat terkabulkan. Amin.